Dokumen elektronik apa? Tidak tahu. Juga nggak tahu. Tidak tahu. Kalau ahli yang Sebentar satunya? Pak Sadukum, barangkali itu tepatnya nanti ditanyakan ke ahli ETE. Baik, enggak, Nah, kalau fisik begitu aja. pertanyaan saya sama kepada ahli yang satu lagi. Pertanyaannya sama. Betul Pak, saya tidak mengetahui definisi dari Apa yang dimaksud dengan informasi elektronik? hanya ahli ITE Pak, saya bukan kompetensinya di bidang. Saudara tidak bisa menjawab? Tidak bisa yang mulia. Karena saya menjelaskan sebagai pengetahuan ahli yang tapi mulia. dokumen elektronik tidak. Sementara Itu aja juru bicaranya. terdakwa Irfan klien kami ini didakwa yaitu merusak suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Nah, di depan kami ini ada dua orang ahli. Kami mau tahu dulu apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik atau informasi elektronik. Nah, kalau dua ahli ini nggak bisa menjawab, apa yang mau kami tanyakan? Sementara kalian berdua ahli di bidang digital forensik yang sudah barang tentu berkaitan dengan hal ini. Belum bisa jawab sampai sekarang ya? Nggak tahu atau nggak atau apa? Jawab Atau saja. tidak mau menjawab? Saudara bisa jawab atau tidak tahu? Saya tadi sudah sebutkan yang mulia bahwa dokumen elektronik adalah berupa file digital yang mulia. Sepengetahuan dari ahli digital yang mulia. Informasi elektronik adalah satu dari kesatuan yang berisi juga data-data elektronik yang mulia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa data dokumen elektronik salah satunya adalah file video dan lain-lainnya mulia. Tapi memang keahlian kami di bidang digital forensik adalah melakukan proses akuisisi terhadap barang bukti digital yang mulia. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, DVR boleh nggak atau sama nggak dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik DVR? DVR itu menurut pengetahuan ahli bahwa sebagai perangkat Pak, perangkat elektronik. Perangkat elektronik. Betul. Ahli di muka persidangan di bawah sumpah secara tegas menerangkan tidak tahu apa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan tidak tahu apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik. Begitu ya? Hanya mengenal DVR ya? Oke. Sepengetahuan ahli tadi itu Pak, saya sebutkan dokumen elektronik itu saya sebutkan. Nggak usah panjang-panjang kalau Anda nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Di muka persidangan ini diperlihatkan kepada ahli dan kepada kita semua dua DVR yang bermerek G Lens S_N.977 042777132 berkali-kali ya. Dan ahli ini mengenal. Pertanyaan kami atas izin majelis hakim kepada penuntut umum, tolong diperlihatkan berita acara penyitaan terhadap barang bukti itu. Karena dalam berkas perkara sudah kami teliti, kami tidak menemukan. Apakah itu izin pengadilan, persetujuan pengadilan terkait dengan penyitaan terhadap dua barang bukti itu. Silakan penuntut umum. Yang mulia, di persidangan sebelumnya sudah ditanyakan pengacara juga, sudah kita konfirmasi malah di depan. Ditanyakan lagi yang mulia, ini yang kedua kali. Ada di BAP sudah kita perlihatkan kemarin yang mulia. Ini pertanyaan yang diulang lagi yang mulia. Hari ini baru ini kami tanya, siapa yang pernah tanya? Oh, yang kemarin itu mungkin. Sudah diperlihatkan yang mulia. Bentar dulu, yang itu untuk. Artinya tidak ada dalam berita acara ya? Untuk terdakwa, tidak ada berita acara bentar dulu. penyitaannya, itu pertanyaannya. Terdakwa Cuk dan Baikuni sudah dijelaskan kemarin. Untuk terdakwa Ipan belum. Tidak apa-apa sudah jelaskan. Terdakwa Ipan belum. Untuk Baikuni kemarin rasanya sudah. Ya. Sudah dijawab kemarin. Ya. Sudah. Saya sendiri kok tahu kok. Dari kemarin. Cuman dijelaskan lagi, tidak apa-apa. Supaya jelas dan ada pertanyaan lagi. Perkara ini tidak hanya satu, ada perkara 3-4. Kami sedang minta diperlihatkan, sekarang sedang Perkaranya tidak hanya satu. Saya jawab. Majelis hakim sudah mempersilahkan untuk memperlihatkan itu. Disita dalam perkara 340.
dalam perkara lain. Nanti kalau Bapak sidang 340, Bapak tanya di situ nanti. Ada di 340. Itu jawaban apa itu? Disita dalam perkara ini. Yang saya maksud perkara ini. Barang bukti tidak bisa disita 2 kali, Bapak. Disita dalam perkara perkara ini saya nggak tahu tentang penyitaan yang lain. Saudara nggak usah ngajari saya barang bukti tidak bisa disita dalam perkara kali. Jadi jawabannya itu disita dalam perkara lain. Saudara pesat hukum, silakan nanti saudara simpulkan dalam pembelaan saudara terkait tentang itu. Saja saya kira. Cukup? Ada lagi? Masih ada? Kalau demikian masih ada kesempatan sidang berikutnya. Dalam perkara nomor berapapun atas nama terdakwa siapapun tolong diperlihatkan itu. Ya. Ya, saya kira sudah jelas. Dan itu jangan ditanyakan lagi ya, sudah dijawab tadi itu. Selanjutnya izin yang mulia. Karena kami berkeyakinan di perkara Ferdi Sambo juga tidak ada perkara merek Gilens yang mulia. Mohon diperlihatkan. Itu yang mulia. Tadi sudah dijelaskan. Bukan, izin yang mulia. Tadi dijelaskan oleh penuntut umum disita dalam perkara 340, perkara Ferdi Sambo. Dan kami berkeyakinan di perkara 340 juga tidak ada merek Gilens. Jangan saudara berasumsi. Mohon perlihatkan kalau memang itu. Sekarang ini tentu tidak bisa diperlihatkan karena berkasnya sekarang beda nih, ya. Dan selanjutnya yang mulia. Ya, ini beda. Nanti penuntut umum supaya saudara bawa kalau memang di 340 berkas itu di sini dan diperlihatkan. Majelis idealnya penyitaan memang tidak boleh dilakukan 2 kali. Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, biar saya perlengkapi majelis. Bahwa perkara 340 juga bergabung dengan perbuatan OJ FS. Jadi di OJ ini, di FS ini barang bukti yang dikehendaki itu disita di FS. Jadi dia pakainya di situ hanya sekali sita. Tapi kalau kita diinginkan, tolong tunjukkan waktunya untuk kita bawa kemari. Bisa. Sudah, Pak, untuk sudah sidang juga bisa. Untuk berikutnya supaya ditunjukkan Terima kasih, penyitaan itu. Siap. Karena memang di perkara itu juga ada OOJ-nya juga secara kumulatif ya. Ada. Saya kira cukup jelas tentang itu ya. baik. Saya lanjutkan ya. Silakan. Pertanyaan saya selanjutnya kepada 2 orang ahli ini sama ya, tinggal nanti jawabannya masing-masing seperti apa. Apakah memindahkan DVR itu sama dengan memindahkan dokumen elektronik? Tapi pasti susah dijawab oleh 2 orang saksi ahli ini. Karena kedua orang ahli ini nggak tahu apa itu dokumen elektronik. Sedangkan klien kami terdakwa dalam hal ini Irfan didakwa memindahkan, merusak dan sebagainya dokumen elektronik atau informasi elektronik, bukan DVR. Itu satu kerugian bagi kami yang mungkin nanti kami akan ajukan ahli yang betul-betul ahli mengenai hal itu. Kemudian pertanyaan saya terkait dengan jawaban saudara ahli yang sebelah kiri yang menerangkan tentang sistem elektronik ya. Pertanyaan saya, yang dapat mengakibatkan error atau rusak atau tidak berfungsinya hard disk itu apa? Baik Pak, tadi sudah saya sampaikan Pak, bahwa penelitian kami terhadap DVR tersebut adalah tidak ditemukan adanya hard disk terbaca dalam sistem DVR Pak. Itu yang maksudnya Pak. Jadi kami tidak bisa, tadi sudah disampaikan ke Yang Mulia bahwa pemeriksaan kami tidak dapat juga membuktikan apa, tapi salah satunya adalah kegiatan abnormal sudah. Dokumen diantaranya adalah surat permohonan, laporan polisi, STP, BA Sita, kemudian resume.
Di dalam situ dijelaskan juga kronologis terkait dengan perkaranya, itu sebagai dasar kami untuk memahami kasusnya. Iya, ada beberapa dokumen gitu ya, Ya. termasuk surat permohonan, BA Sita dan lain sebagainya. Iya. Oke. Kalau terhadap saksi jelas ya, saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap DVR ya? Saya tidak. Tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap DVR ya? Tidak. Oke. Kepada saudara saksi Heri, landasan saudara dalam melakukan pemeriksaan DVR itu, administratifnya, itu apa yang saudara terima? Surat permintaan, laporan polisi, BA Sita dan BA bungkus, Pak. Tanggal berapa? Kami terima itu tanggal 14 Juli, Hah? 14 Juli apa tanggal 24 Agustus kalau di dalam BAP saudara? 24 Agustus itu proses pemeriksaannya, Pak. Jadi gimana tuh? Proses pemeriksaannya tanggal 24 Agustus? Barang bukti diterima di 14 Juli 2022. 14 Juli. Iya, 24 Agustus adalah seluruh pemeriksaan dari mulai kasus 340 sampai dengan OJ. Barang Oke. buktinya itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Salah satunya adalah DVR tersebut. Apakah pada saat saudara terima tanggal 14 Juli sudah dilengkapi dengan administrasi tadi yang seperti dikatakan oleh Adi Setia, ada surat permohonan, ada BA Sita, ada berita acara, ada kronologi? Berdasarkan formulir yang kami terima pada saat itu belum dilengkapi, Pak. Belum dilengkapi. Tapi ketika kita lakukan proses pemeriksaan sampai dengan 24 Agustus, penyidik melengkapi hal tersebut. Berarti penyidik melakukan pelengkapan dokumen belakangan. Betul. Boleh itu di dalam lapor untuk melakukan pemeriksaan seperti itu? Pemeriksaan di kami di Perkap 29 memang salah satunya adalah dilengkapi dengan persyaratan tersebut, Pak. Betul, karena di dalam laporan tersebut pun juga jika tidak dilengkapi dengan dokumen, puslapor wajib mengembalikan barang bukti. Betul atau tidak? Betul. Yang dimaksud adalah pada keadaan tertentu, Pak. Jadi kami menerbitkan berita acara setelah barang bukti tersebut dilengkapi mindik-mindiknya laporan polisi. Iya. Apakah pada saat saudara terima tanggal 14 Juli tanpa tanda adanya administrasi, saudara mengirimkan surat permintaan administrasi kepada penyidik? Ada, Pak, dari Kapus Lapor kami tujukan ke kepada Kabar Reskrim waktu itu, Pak. Kemudian tanggal berapa itu suratnya? Kami tidak ingat, Pak, yang pasti proses itu sudah ada, Pak. Jadi kami lakukan pemeriksaan sampai 24 Agustus 2022 setelah mindik itu lengkap, Pak. 24 Agustus dari tanggal 14 Juli ke 24 Agustus artinya itu 1 bulan lebih ya? Ya, kami ingat bahwa penyidik melengkapi, saya tidak ingat Pak kapan melengkapinya, tetapi dilengkapi setelah semuanya selesai ada BA Sita. Kami sudah lampirkan juga di berita acara. Jadi baru dilengkapi tanggal 24 Agustus ya? Oh bukan, Pak. Pada saat itu sampai lupa, yang pasti pada rentang saat itu. Iya, tanggal berapa saja kalau boleh dirinci? Kami tidak ingat, Pak. Tidak ingat? Tidak ingat bahwa berita acara tersebut dibuat. Tidak ingat dibuat ya? Karena di sini jelas di dalam pasal 10 Perkap 10 tahun 2009, jika terjadi kekurangan persyaratan sebagai dari dimaksud, Kapolri meminta kekurangan syarat secara tertulis untuk dipenuhi dalam jangka waktu 14 hari. Maka asumsinya seharusnya tanggal 28 Juli administrasi sudah lengkap. Apakah pada saat itu sudah lengkap administrasi? Muhammad Ali sudah lengkap, Pak. 28 Juli? Karena ada permintaan dari Kapus Lapor mengirimkan surat ke Kabar Reskrim. Saudara punya suratnya sekarang, boleh ditunjukkan? Kebetulan tidak ada, Pak. Nanti kami akan tunjukkan. Tapi yang pasti semua barang bukti kami lakukan pemeriksaan setelah mindik-mindik lengkap. Mindiknya lengkap. Baik. Sekarang tadi saudara jelaskan. Sekarang pertanyaannya, kenapa saudara hanya memeriksa rentang waktunya dari hanya tanggal 8 sampai tanggal 13? Atas permintaan siapakah itu? Tidak ada, Pak. Pada permintaan baru tanggal 8 sampai tanggal 13 memang kami melakukan pemeriksaan itu tanggal 14, Pak. Kami juga bukan. Kan saudara memeriksa nih G-Lens-nya. Maka muncullah analisa log file. Analisa log filenya itu yang ada hanya rentan waktunya dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Kenapa cuma sampai hanya tanggal 13? Kenapa tanggal 14 tidak diperiksa? Tanggal 15 tidak diperiksa? Tanggal 16 tidak diperiksa? Seterusnya. Kenapa? Ada, Pak, memang ada bukti lainnya. Memang tanggal 13 adalah kami lakukan pemeriksaan di tanggal 14. Tentunya tanggal 14 kami juga lakukan dokumentasi. Artinya apa? Pada tanggal 14 tersebut memang sudah tidak ada disknya. Berarti saudara sudah melakukan pemeriksaan sebelum adanya administrasi. Tadi karena administrasi awal, Pak. Memang penyidik itu adalah melakukan pemeriksaan untuk kecepatan pemeriksaan. Adalah untuk mencari apa
apa yang terhadap di DVR tersebut. Tapi kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Semua hard disk tersebut kami tadi lakukan proses imaging. Proses imaging? Iya, proses imaging kami lakukan, tapi tidak melakukan mencopot hard disknya, Pak. Kami buka saja. Makanya kami ada fotonya ketika kami buka di dalam DVR tersebut, itu ada hard disknya. Tapi ada juga yang tidak ada hard disknya. Baik, tidak ada hard disknya. Kita kembali lagi ke perkara ini, perkara G-Lens. Tadi ada hard disknya, cuman DVR tidak bisa membaca ya. Betul. Tapi penyebab yang pasti kenapa tidak bisa dibaca itu tidak ada. Tidak ada. Kami sebutkan salah, tidak di kesimpulan kami tidak. Saya agak keberatan kalau saksi menyatakan salah satunya karena abnormal shutdown. Iya. Karena kalau tidak bisa berarti banyak kemungkinan. Kemungkinannya apa saja yang bisa menyebabkan itu tidak terbaca? Tadi sudah saya sampaikan ke Yang Mulia. Apa saja? Bisa dalam bentuk guncangan dan lain-lain, Pak. Jatuh atau tidak. Apakah bisa karena no human, artinya bukan karena perbuatan manusia itu rusak? Kayak TV kita di rumah lah, mungkin karena pemakaian? Bisa saja, Pak, tapi kami tidak melakukan penelitian sampai ke situ. Baik. Sepengalaman saksi sebagai pelapor. Ahli, Pak, saya. Ahli, sorry. Maaf sebelumnya. Dalam perkara UU ITE di pengadilan pidana undang-undang ITE, saudara sudah pernah sering menjadi ahli juga? Sering, Pak. Sering. Apakah terhadap pelanggaran atau kejahatan undang-undang ITE, maka barang bukti ITE itu hasilnya harus pasti? Pasti maksudnya, Pak? Kami bukan ahli ITE. Dalam penanganan barang bukti, hasilnya itu harus pasti. Kalau rusak, rusaknya karena apa? Kalau misalkan pencemaran nama baik, oh benar pencemaran nama baik, ini fotonya, ini image-nya, ini kode-kodenya. Apakah seperti itu dalam penanganan perkara undang-undang ITE? Sepengalaman saksi. Sepengalaman mendapat ahli ya, bahwa memang kami tidak bisa buktikan, Pak, apa yang terjadi. Tetapi ketika kita melakukan proses pemeriksaan terhadap DVR tersebut, itu tidak bisa dideteksi adanya hard disk. Penyebabnya kami tidak tahu. Tidak tahu. Salah satunya yang kami lakukan adalah log file adalah abnormal. Itu salah satu, Pak. Tapi jadi, kemungkinan rusaknya kemungkinan yang lain itu bisa saja. Banyak bisa dan saja. itu tidak bisa dipastikan. Dan itu banyak, Pak. Ya, baik. Izin melanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi Heri, tadi saudara memeriksa ada 3, ini ada eksternal, hard disk, ada DVR, ada laptop. Betul, ada 3. Oke. Sebelum saudara memeriksa ketiga barang ini, saudara dikasih tahu nggak, diinformasikan nggak latar belakang kenapa barang ini harus diperiksa? Pada saat itu penyidik menginformasikan bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap DVR tersebut dan hard disk tersebut, Pak. Terkait dengan seingat ahli adalah di 340 dan OJ. Itu saja, Pak. Itu dari penyidik. Terkait 340 perkara siapa dan OJ apa? Kami tidak tahu, Pak. Yang pasti kami diinformasikan ada di dalam pemeriksaan adalah tindak pidana itu, Pak. Oke. Apakah saudara diperintahkan untuk mencari sesuatu video atau data? Kalau tadi saudara kan sampaikan bahwa nggak ngerti dokumen elektronik apa. Nah, mungkin lebih mudahnya, apakah saudara diperintahkan coba cari ada video nggak di dalam ketiga alat ini? Demikian Breaking News TV One kasus Sambo yang saat ini tengah berlangsung yang merupakan sidang kasus obstruction of justice. Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang bersama Andromeda Mercury dan Tisa Noveni. Saya Yona Gabriela pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.